Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan tetap belajar. Kita kembali lagi di channel YouTube-nya Proses Belajar. Kali ini kita akan membahas tentang topiknya metabolisme karbohidrat, protein, lipid, purin, dan pirimidin bersama saya Narsusi Erianti MCAP. Baik, kita mulai saja. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita adalah mahasiswa mampu untuk menganalisis, mengidentifikasi, dan menilai tentang prinsip-prinsip biokimia dalam tubuh manusia, terutama terkait dengan metabolisme karbohidrat, protein, lipid, purin, dan pirimidin. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa sih itu metabolisme? Ya. Nah, metabolisme itu adalah segala proses perubahan transformasi kimia menjadi energi yang terjadi di dalam tubuh kita. Ya, artinya banyaknya energi yang dibebaskan oleh proses katabolisme makanan di dalam tubuh harus sama besar dengan jumlah yang dibebaskan di luar tubuh. Nah, metabolisme ini merupakan proses reaksi kimia yang terjadi di dalam makhluk hidup. Ya, mulai dari makhluk hidup bersel satu yang sangat sederhana ya, seperti bakteri, protozoa, jamur, ya, tumbuhan, hewan sampai kepada manusia yang memang makhluk yang susunan tubuhnya lebih kompleks. Nah, di dalam proses ini, metabolisme ini, makhluk hidup itu dapat mengubah dan memakai senyawa kimia dari sekitarnya untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Ya, nah metabolisme ini juga merupakan adanya energi yang dibebaskan dalam proses katabolisme. Nah, kita lanjut. Proses metabolisme karbohidrat itu terjadi melalui dua proses, ya, yaitu proses anabolisme atau proses dari pembentukan, ya, dan proses dari katabolisme atau reaksi pemecahan, ya. Nah, anabolisme ini adalah sintesis dari makromolekul, ya, yang tidak dapat berlangsung tanpa adanya masukan energi, ya. Nah, artinya secara langsung atau tidak langsung ATP yang merupakan sumber energi bagi semua aktivitas anabolik di dalam sel, ya. Kita lanjut. Nah, bagaimana sih proses metabolisme karbohidrat ini, ya? Nah, proses dari metabolisme ini dia memerlukan yang namanya keberadaan enzim, ya. Keberadaan enzim. Nah, hasil dari prosesnya nanti adalah berupa energi, ya. Nah, apa sih fungsi dari metabolisme ini? Fungsinya adalah sebagai bahan bakar, ya, untuk oksidasi dan menyediakan energi untuk proses metabolisme lainnya, ya. Nah, hasil dari proses metabolisme karbohidrat itu digunakan adalah dalam bentuk glukosa. Oke. Nah, sekarang kita bicara bagaimana jalur metabolisme dari karbohidrat tersebut, ya. Yang pertama itu adalah glikolisis, di mana glukosa sebagai bahan bakar utama metabolisme itu akan mengalami yang namanya glikolisis, ya, glikolisis aerob, di mana nanti dia akan menjadi 2 piruvat dan dihasilkan energi berupa ATP. Nah, masing-masing piruvat ini nanti akan dioksidasi, ya. Oksidasi piruvat menjadi apa? Menjadi asetil koenzim A, ya. Nah, dalam tahap ini juga dihasilkan energi berupa ATP. Nah, selanjutnya asetil koenzim A tadi akan masuk ke jalur persimpangan, yaitu siklus dari asam sitrat, ya. Nah, dalam siklus ini asam sitrat ini juga dihasilkan energi berupa ATP. Oke, kita lanjut. Jika sumber glukosa berlebihan atau melebihi kebutuhan energi kita, maka glukosa tidak dipecah,
ya, melainkan dia akan dirangkai menjadi polimer glukosa yang disebut apa? Yang disebut dengan glikogen, ya. Nah, glikogen ini dia akan disimpan di hati dan otot sebagai cadangan energi jangka pendek. Artinya, jika kapasitas penyimpanan glikogennya itu sudah penuh, maka karbohidrat harus dikonversi ya menjadi apa? Menjadi jaringan lipid ya yang nantinya akan digunakan sebagai cadangan energi untuk jangka panjang. Ya. Nah, selanjutnya jika terjadi kekurangan glukosa dari diet sebagai sumber energi, maka glikogen ini tadi dia akan ya dipecah menjadi glukosa ya. Selanjutnya glukosa akan mengalami yang namanya glikogenolisis ya. Akan mengalami proses glikogenolisis ya. Artinya ya jika glukosa dari diet tak tersedia dan cadangan glikogen pun juga habis, maka sumber energi non karbohidrat yaitu lipid dan protein itu harus digunakan ya. Nah, jalur inilah yang dinamakan glukogenolisis, glikoneogenesis ya, glikogenesis atau pembentukan glukosa baru dari prekursornya selain karbohidrat ya, karena dianggap lipid dan protein itu harus diubah menjadi glukosa baru yang selanjutnya akan mengalami katabolisme untuk menjadi energi jangka panjang. Oke, kita lanjut. Nah, masuk kepada metabolisme protein ya. Kita ketahui bahwa sekitar 75% dari unsur yang padat dalam tubuh kita itu adalah protein. Ya. Nah, semua protein itu terdiri dari 20 asam amino. Ya. Yang sama dan beberapa diantaranya itu harus dikonsumsi ya dalam makanan karena mereka tidak dapat dibentuk secara endogen, terutama yang berhubungan dengan asam amino esensial. Kita lanjut. Nah, jenis-jenis protein. Kalau kita lihat protein berdasarkan asam amino ya penyusunnya. Protein yang tersusun oleh asam amino esensial itu adalah asam amino esensial yang dibutuhkan oleh tubuh. Tetapi tubuh tidak dapat mensintesisnya sendiri atau membentuknya sendiri, sehingga dia harus didapat atau diperoleh dari protein makanan ya. Yang berikutnya itu adalah protein yang tersusun oleh asam amino non esensial ya. Nah, asam amino non esensial ini adalah asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh ya, tetapi tubuh dapat membentuk sendiri melalui apa? Melalui proses namanya reaksi aminasi reduktif asam keton atau melalui transaminasi. Nah, jenis-jenis protein ya, protein berdasarkan sumbernya ya, seperti yang kita ketahui bahwa ada dua. Yang pertama itu adalah protein hewani ya. Ini adalah protein dalam bahan makanan ya, yang berasal dari hewan yang bisa kita konsumsi dari daging, ikan, ayam, telur, dan susu. Nah, sedangkan protein nabati ini adalah protein yang berasal dari bahan makanan ya, tumbuhan ya, seperti kita bisa mendapatkannya dari jagung, kacang panjang, gandum, kedelai, dan sayuran. Nah, bagaimana pula ya metabolisme protein ini terjadi ya? Oke, kita lanjut. Untuk yang protein, ya, prosesnya itu dimulai di lambung ya, ketika pepsinogen itu diubah menjadi pepsin pada pH asam. Nah, proses ini berlanjut di usus halus ya, di mana pankreas nanti akan mensekresi yang namanya tripsin, kemotripsin, dan karbon si peptida ya. Nah, protease gaster dan pankreas ini menghidrolisis protein menjadi peptida rantai sedang dan kecil, di mana peptida ini nanti di batas usus halus dia akan menghidrolisis peptida rantai sedang dan kecil menjadi asam amino ya,
Nah, produk akhir dari pencernaan ini terbentuk yang pada permukaan enterosit ya, yang artinya siap diabsorpsi oleh transporter asam amino natrium dependen. Kalau kita lihat ya, katabolisme dari asam amino ya, itu ada dua tahap, yaitu transaminasi ya, di mana transaminasi ini terjadi pemindahan ya gugus amino atau NH2 dari asam amino alfa ya ke asam keto alfa ya, reseptor NH2, sehingga terbentuk asam amino alfa yang baru dan asam keto alfa yang baru. Misalnya nih, yang terbentuk itu adalah piruvat ya, piruvat itu akan membentuk yang namanya alanin dan alfa. Ketoglutorat ya, glutamat reaksi transaminasi dikatalisis juga oleh yang namanya enzim transaminase atau aminotransferase. Nah, yang berikutnya itu adalah proses atau tahap deaminasi oksidatif ya, di mana asam amino itu dilepas dalam bentuk amonia dan dikeluarkan dari tubuh dalam bentuk urea. Nah, bagaimana kalau seandainya terjadi kelebihan protein di dalam tubuh? Ya, dirombak ya di dalam hati atau hepar, maka dia akan menjadi senyawa yang mengandung unsur nitrogen ya, misalnya NH3 dan NH4OH, dan senyawa yang tidak mengandung unsur nitrogen. Nah, senyawa yang mengandung unsur nitrogen ini tadi dia akan disintesis menjadi urea, terjadi proses ini di dalam hati ya. Nah, proses urea ini yang terjadi di dalam hati ini nanti akan dibawa oleh darah menuju ke ginjal dan dikeluarkan melalui urin. Sedangkan senyawa yang tidak mengandung unsur N, nitrogen ini tadi, dia disintesis di mana bahan bakunya itu adalah karbohidrat dan lemak. Ya, dalam proses oksidasi dia akan dibentuk untuk menjadi energi. Nah, apa sih fungsi protein? Fungsi protein itu sebagai zat pembangun, ya. Kenapa zat pembangun? Karena dia membantu untuk membentuk jaringan baru, ya. Dia mengganti jaringan yang rusak dan juga membantu proses reproduksi. Yang kedua adalah fungsinya zat pengatur, ya. Artinya dia membantu pembentukan enzim ya, hormon-hormon yang ada di dalam tubuh kita untuk mengatur proses metabolisme dalam tubuh. Yang ketiga itu adalah zat pembakar ya, zat pembakar karena sumber energi ya, di samping karbohidrat atau lemak. Nah, untuk metabolisme lipid ya, kita lanjut. Nah, lemak ini adalah senyawa kimia ya, dia tidak larut air, makanya dia bersifat yang namanya hidrofobik ya, dimana lemak ini atau lipid ini dia disusun oleh unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Jadi lemak ini dia dapat larut hanya di larutan yang nonpolar saja atau organik. Seperti apa? Ya, ada ether, kloroform, atau benzol. Nah, untuk metabolisme lipid atau lemak, ini adalah proses di mana nantinya lemak ini dicerna, dipecah ya untuk sebagai energi, atau justru dia disimpan ya. Disimpan untuk apa? Disimpan dalam tubuh manusia untuk proses penggunaan energi di masa depan. Nah, lipid yang kita peroleh ya sebagai sumber energi utamanya itu adalah lipid netral, yaitu apa? Trigliserid ya, atau ester antara gliserol dengan 3 asam lemak. Hasil pencernaan lipid ini adalah asam lemak dan gliserol ya. Selain itu ada juga yang masih berupa monogliserid. Kita lanjut. Nah, bagaimana sih proses dari metabolisme dari lipid ini tadi? Ya. Oke, kita lanjut. Nah, asam, sebagian besar asam lemak ya dari monogliserida itu tidak larut dalam air. Nah, maka dia akan diangkut oleh yang namanya miselus ya. Dalam bentuk besarnya itu disebut dengan emulsi ya, dan nantinya dia akan dilepaskan ke dalam sel epitel usus ya atau enterosit ya. Nah,
Setelah proses ini tadi di dalam sel, asam lemak dan monogliserida segera itu nanti akan dibentuk menjadi yang namanya trigliserida atau lipid ya. Dan nantinya dia akan berkumpul berbentuk ya gelembung yang disebut yang namanya kilomikron ya. Nah, selanjutnya kilomikron ini nanti akan ditransportasikan menuju hati dan jaringan adiposa ya. Nah, setelah itu dia akan membentuk yang namanya asam-asam lemak dan gliserol. Oke. Nah, asam lemak dan gliserol tadi ya, selanjutnya dibentuk kembali ya menjadi simpanan trigliserida atau istilahnya itu adalah esterifikasi. Nah, artinya apabila sewaktu-waktu kita membutuhkan energi dari lipid, maka trigliserida ini akan dipecah ya untuk membentuk yang namanya asam lemak dan gliserol. Baru dia akan ditransportasikan menuju sel-sel untuk dioksidasi menjadi energi. Nah, proses pemecahan lemak tadi ya di jaringan ini dinamakan yang namanya adalah lipolisis. Ya. Jadi lipolisis ini adalah proses pemecahan lemak jaringan ya. Nah, asam lemak tersebut nanti akan ditransformasikan oleh albumin ke jaringan yang membutuhkan dan disebut sebagai asam lemak bebas ya. Apa hasil akhir dari transformasi ya asam lemak oleh albumin ke jaringan ya, itu nanti akan yang dihasilkan yang namanya asam lemak dan gliserol itu tadi ya. Nah, jika sumber energi dari karbohidrat telah mencukupi, maka asam lemak akan mengalami esterifikasi, yaitu membentuk ester dan gliserol ya. Nah, gliserol menjadi trigliserida ya sebagai cadangan energi jangka panjang. Jika ya sewaktu-waktu ya tak tersedia sumber energi dari karbohidrat, maka asam lemak itu akan dioksidasi ya. Nah, proses oksidasi dari asam lemak ini dinamakan yang namanya beta oksidasi, di mana nanti dia akan menghasilkan asetil ya, koenzim A, di mana nanti ya dia akan masuk ke proses siklus asam sitrat ya, dan nanti akan menghasilkan yang namanya energi. Oke. Nah, kita lanjut. Jika kebutuhan energi sudah mencukupi, maka asetil koenzim A itu dapat mengalami yang namanya lipogenesis. Ya, menjadi apa? Ya, menjadi asam lemak dan selanjutnya dapat disimpan sebagai trigliserida, ya. Nah, asetil koenzim A itu akan mengalami yang namanya kolesterogenesis, ya. Akan terbentuk yang namanya kolesterogenesis menjadi kolesterol. Ya, terbentuknya kolesterogenesis yang menjadi kolesterol tersebut, maka akan selanjutnya itu adalah terbentuknya yang namanya steroidogenesis ya, atau yang disebut dengan pembentukan dari steroid ya, dimana asetil koenzim tadi ya, proses ini ya, asetil koenzim sebagai hasil oksidasi asam lemak ya. Nah, kalau ya proses ketogenesis ini tadi ya berlangsung ya, dimana terjadi pembentukan keton, ini akan berpotensi menghasilkan badan-badan keton ya, atau asetoasetat hidroksi butirat dan aseton. Nah, kalau proses ini terus berlangsung, maka akan mengakibatkan yang namanya gangguan keseimbangan asam basa ya, yang dinamakan seperti yang pernah kita ketahui itu adalah terjadinya asidosis metabolik. Kalau asidosis metabolik ini terjadi, maka akan mengakibatkan yang namanya
kematian, ya. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana sih ya lipid itu diangkut dan disimpan ya di dalam tubuh kita? Oke, kita lanjut. Nah, kita ketahui tadi bahwa lipid itu bersifat tak larut dalam air ya, sehingga memang dia memerlukan lipoprotein ya sebagai pengangkutnya. Nah, lipoprotein ini dia merupakan senyawa yang terdiri dari ikatan senyawa lipid nonpolar atau triasilgliserol dan ester kolesterol dengan lipid amfipatik, fosfolipid dan kolesterol dan protein ya. Dimana ya kita ketahui bahwa lipoprotein plasma yang sudah teridentifikasi itu ada 4 ya, yaitu apa saja? Nah, very low density lipoprotein atau disingkat dengan ya FLDL, low density lipoprotein atau LDL, dan high density lipoprotein atau HDL. Nah, ini sering ya. Ini merupakan lipoprotein plasma ya yang sudah teridentifikasi. Oke. Nah, kita lanjut ya. Triasilgliserol ini diangkut dari usus dalam bentuk kilomikron. Nah, kilomikron ini yang bertanggung jawab untuk pengangkutan semua lipid ya dari makanan ke dalam sirkulasi darah kita ya. Nah, yang FLDL tadi ini merupakan alat pengangkut untuk triasilgliserol. Dari mana? Dari hati ke jaringan ya, di luar hati atau ekstrahepatik. Sedangkan LDL ya, ini fungsinya mengangkut kolesterol dari hati ke jaringan ya. HDL mengangkut kolesterol dari jaringan menuju hati ya. Kita lanjut. Apa sih fungsi dari lemak ya? Nah, fungsi dari lemak ini adalah sumber energi yang efisien ya untuk tubuh kita. Nah, selain itu dia juga merupakan ya bahan sekat ya dalam jaringan subkutan kita dan sekitar organ-organ tertentu yang ada di dalam tubuh kita. Nah, selain itu lemak ini juga bersifat lipoprotein ya. Lemak ya dan protein ini merupakan unsur sel yang penting ya, di mana dia terdapat dalam membran sel kita dan dalam mitokondria, dalam sitoplasma serta transport lipid dalam darah ya. Jadi banyak sekali fungsi lemak dalam tubuh kita, asalkan ya prosesnya ini tadi atau lemak yang ada di dalam tubuh kita itu bisa digunakan untuk dijadikan sebagai energi. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya itu adalah metabolisme purin dan pirimidin. Ya, ini adalah yang terakhir. Nah, kalau kita bicara purin, ini kita akan dikenalkan oleh penciptanya, ya, menemukannya oleh Emil Fischer ya, seorang kimiawan Jerman pada tahun 1884, di mana purin yang secara biologis itu disintesis itu adalah nukleosida, ya, di mana dia diproduksi dengan cara jalur metabolik dari organisme yang berbeda. Pirimidin ini adalah senyawa yang dihasilkan melalui proses sintesis organik. Salah satu metode di mana pirimidin ini dapat disintesis secara artifisial adalah reaksi Bigenelli. Nah, ini boleh dicari nanti ya. Reaksi Bigenelli. Nah, inti ya purin dan pirimidin itu adalah inti dari senyawa komponen molekul nukleotida ya dari asam nukleat, RNA dan DNA. Nah, ini harus diingat ya. Nah, derivat purin itu berupa senyawa adenin dan guanin ya, sedangkan kalau pirimidin derivatnya itu berupa senyawa sitosin, urasil dan timin ya. Kalau basa purin itu namanya adenin dan guanin, sedangkan basa pirimidin itu sitosin, urasil dan timin. Nah, purin dan pirimidin ini dia merupakan komponen utama dari DNA, RNA dan juga koenzim di dalam tubuh kita. Ya, contoh purin apa? Seperti yang saya sampaikan tadi adalah adenin, guanin, hiposantin dan santin, di mana nanti dia di metabolisme menjadi asam urat yang purin ini tadi. Sedangkan pirimidin yang tadi adalah sitosin, urasil dan timin, dia di metabolisme menjadi CO2 dan juga menjadi NH3 atau amonia ya. Jadi berbeda.
Jadi kalau purin di metabolisme jadi asam urat, kalau pirimidin justru di metabolisme jadi CO2 dan amonia. Nah, purin dan pirimidin ini dia merupakan unsur non esensial ya yang diperoleh dari mana? Dari proses penguraian asam nukleat ya yang kita mau konsumsi ya dari makanan. Selain itu ya sintesis dari purin dan pirimidin itu juga bisa secara de novo namanya ya, yaitu intermediate amfibolik ya, amfibolik, di mana asam nukleat dan nukleoprotein di saluran pencernaan kita itu akan diurai nantinya menjadi yang namanya mononukleotida dengan pastinya bantuan enzim ribonuklease, deoksiribonuklease, dan polinukleotidase. Nah, enzim nukleotidase dan fosfatase itu akan menghidrolisis ya mononukleotida tadi menjadi yang namanya nukleosida. Nah, jika ya nukleosida tadi dia diabsorpsi atau diurai menjadi basa purin dan pirimidin dengan bantuan enzim yang fosforilase intestinal ya. Nah, maka basa purin ini akan teroksidasi ya. Teroksidasi menjadi apa? Dia akan teroksidasi menjadi asam urat di mana nanti dia akan diserap, kemudian dia akan diekskresikan ke dalam urin kita. Ya, contohnya adalah purin yang tadi ya adenin, guanin, santin, hiposantin. Sedangkan kalau pirimidin yaitu sitosin, trimin, urasil, orotik asid ya. Nah, untuk biosintesis nukleotida purin ya terjadi itu di dalam hati ya. Nah, bagaimana proses dari biosintesis purin ya? Ada 3 proses ya biosintesis dari purin. Yang pertama itu adalah sintesis dari intermediate amfibolik ya, atau sintesis de novo dari senyawa induk biosintesis purin yaitu inosin monofosfat ya. Itu sintesis yang pertama. Yang kedua adalah terjadinya fosforibosilasi dari purin ya. Yang ketiga adalah fosforibosilasi nukleosida purin, biosintesis nukleotida pirimidin ya, terutama melalui ya intermediate amfibolik. Nah, hasil akhirnya itu adalah asam urat ya. Yang hasil akhir katabolismenya pirimidin itu sangat mudah larut dari air ya, yaitu CO2, NH3, beta alanin, dan asam beta amino isobutiraat. Baik, cukup sekian ya topik kita pada kesempatan kali ini ya. Jika ada yang kurang paham ya, ada yang mau kita diskusikan, silakan komen di kolom chat ya. Dan pastinya nanti kita akan belajar bersama ya, dan kita bisa memahami lebih lanjut terkait dengan metabolisme dari proses karbohidrat, lemak, protein, purin, dan pirimidin ya. Artinya proses metabolisme ini akan berjalan dengan baik ya, dan akan membentuk energi dari tubuh kita yang bisa kita gunakan untuk proses metabolisme ya. Baik, cukup sekian ya. Terima kasih. Salam semangat dan tetap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.